Banyak peserta didik yang mengalami frustasi belajar, mudah menyerah, dan cenderung gampang menyalahkan keadaan. Berbagai metode pengajaran telah guru terapkan, namun tetap tidak memberikan umpan balik yang positif. Kenapa ya? Sepertinya ada yang salah. Dalam video ini akan dibahas solusi atas kondisi tersebut. Sebelumnya, saya Ulfa Dias Pratiwi dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Jember. Kali ini saya akan memberikan kampanye praktik baik pada ujian akhir semester 1 Perspektif Sosiokultural dengan tema penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi anak tersebut ditentukan faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi anak. Anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan menyenangkan akan lebih mungkin untuk mengembangkan potensi mereka dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak juga sangat penting dalam mengembangkan potensi anak. Hal tersebut berkaitan dengan teori Vygotsky mengenai Zone of Proximal Development atau ZPD. Beliau berpendapat bahwa ZPD mengacu pada rentang kemampuan yang dapat dilakukan seseorang dengan bimbingan seorang ahli. Maka dari itu, akan sangat penting bagi seorang guru menyesuaikan pemahaman dan level peserta didik agar pembelajaran dapat diterima dengan baik, sehingga potensi anak pun berkembang. Namun, bimbingan tersebut bukan berarti diberikan terus-menerus, tetapi ada suatu masa di mana guru memberikan kesempatan untuk peserta didik mengupayakan sendiri, jadi tidak selamanya mereka membutuhkan bantuan. Dalam penerapan Zone of Proximal Development, perkembangan kognitif peserta didik ditandai dengan membandingkan kemampuan peserta didik memecahkan suatu masalah atau melakukan suatu kegiatan dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menyelenggarakan asesmen diagnostik untuk melihat kemampuan awal peserta didik sebelum dikelompokkan berdasarkan CPD mereka. Dari hasil observasi, guru menarik kesimpulan seperti lingkaran yang pertama, lingkaran yang paling bawah adalah peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKPD meskipun sudah mendapatkan bantuan. Lalu lingkaran yang tengah adalah peserta didik yang dapat mengerjakan LKPD dengan baik setelah mendapatkan bantuan. Dan lingkaran yang paling atas adalah peserta didik yang dapat mengerjakan LKPD dengan baik walau tanpa bantuan atau bimbingan. Bimbingan, bantuan, tutorial, ataupun support yang diberikan tersebut disebut scaffolding. Menurut Adi Negara 2010, scaffolding adalah suatu upaya memberikan sejumlah besar bantuan selama tahapan-tahapan awal pembelajaran. Kemudian, peserta didik mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar selama mereka dapat melakukannya sendiri. CPD tidak hanya berupa bantuan atau bimbingan guru saja, peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat menjadi fasilitator untuk dapat belajar bersama membantu rekan sejawat yang berada dalam zona proksimal pembelajaran. Kemudian, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Selama pembelajaran, guru dapat memberikan scaffolding kepada peserta didik yang masih memerlukan bimbingan. Namun, guru tetap harus menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kapasitas guru dan peserta didik harus sesuai dengan level pengetahuannya. Jika interaksi kemampuan di atas kemampuan peserta didik, maka peserta didik akan kesusahan. Tetapi, jika terlalu mudah, maka peserta didik akan tidak bersemangat mengikutinya. Seperti misalnya, ketika peserta didik mengerjakan LKPD, guru dapat memantau langsung dan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan. Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, hingga mendorong peserta didik tumbuh secara mandiri mencapai zone proksimal. Kemudian, pembelajaran dan replika terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 1 SDN Kebonsari 3 Jember dengan materi mengenal suku kata berawalan M. Pendekatan yang digunakan adalah saintifik dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan metode diskusi dan presentasi. Lalu, bagaimana penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 1 SDN Kebonsari 3? Pada tahap 1, guru memunculkan suatu permasalahan. Pada tahap ini, guru dapat memberikan penugasan atau lembar kerja peserta didik yang harus peserta didik kerjakan. LKPD tersebut berisi beberapa pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan, yaitu suku kata yang berawalan huruf M.
Peserta didik diminta untuk menamati gambar anak bermain bola yang ada di LKPD mereka masing-masing, lalu menyebutkan minimal 5 kata yang berawalan huruf M sesuai dengan gambar tersebut. Tahap 2, peserta didik mencari jalan penyelesaiannya. Pada tahap ini, guru membiarkan peserta didik mengerjakan LKPD tersebut sendiri. Bahkan, guru tidak memberitahu apa perintah yang harus mereka kerjakan. Jadi, peserta didik harus membaca kalimat perintah atau instruksi pada LKPD yang telah mereka terima. Hal ini membiasakan peserta didik untuk mandiri, mengetahui apa yang harus mereka lakukan pada LKPD tersebut, dan membiasakan budaya membaca perintah soal terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Tahap 3, menjabarkan tugas-tugas ke dalam tahapan-tahapan yang rinci. Setelah peserta didik memahami perintah atau instruksi yang terdapat di LKPD tersebut, guru menanyakan apakah ada yang masih bingung dengan apa yang harus mereka kerjakan pada LKPD tersebut, dan jawabannya masih setengah dari mereka yang belum memahami instruksi dengan baik. Maka, guru menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan pada LKPD tersebut dengan jelas. Tahap 4, pemberian scaffolding sesuai CPD peserta didik. Pada tahap scaffolding ini, guru tidak langsung memberitahu apa jawaban atas LKPD tersebut. Namun, guru memancing pemahaman mereka dengan memberikan media kartu huruf sebagai alat bantuan untuk membaca. Karena memang beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan adalah peserta didik yang belum memiliki kemampuan membaca yang baik. Oleh karena itu, penggunaan media kartu huruf bertuliskan mamimu memo untuk memancing mereka mendapatkan suatu kata yang berawalan huruf M pada gambar yang mereka tamati di LKPD tersebut. Tahap 5, guru menugaskan peserta didik untuk saling bertukar pendapat dengan rekan-rekannya. Dari tahap ini, peserta didik akan menyadari ternyata banyak lebih dari 5 kata yang berawalan huruf M yang ada pada gambar di LKPD tersebut. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menambahkan 5 kata yang telah mereka diskusikan. Maka dari itu, kemampuan mereka dalam membaca dan menulis kata yang berawalan huruf M tidak hanya berasal dari guru saja, tetapi dapat berasal dari diskusi antara rekan sejawat. Tahap 6, membiarkan peserta didik membuat kesimpulan sendiri berdasarkan hasil diskusi antara peserta didik dan guru. Setelah waktu berdiskusi usai, guru meminta peserta didik untuk kembali ke kursinya masing-masing dan meminta peserta didik menuliskan apa yang telah mereka dapatkan dari hasil diskusi dengan rekan-rekannya tersebut. Pada tahap ini juga, guru meminta peserta didik untuk memperbaiki penulisannya, seperti memperhatikan besar kecilnya huruf yang harus digunakan dan memperbaiki tulisan dengan baik dan rapi agar dapat dibaca dengan jelas. Tahap 7, melakukan pembuktian terhadap materi. Pada tahap ini, guru melakukan pembuktian ada berapa kata yang berawalan huruf M. Di sini, guru meminta masing-masing peserta didik untuk maju ke depan dan menuliskan apa yang telah mereka peroleh dari hasil bimbingan dan juga diskusi dengan teman-temannya. Ternyata, banyak dari mereka yang menyebutkan kata-kata berawalan huruf M tersebut dengan benar berkat scaffolding dari guru dan juga diskusi teman sejawat. Pada tahap terakhir, guru melakukan pengecekan dan evaluasi dengan memberikan beberapa pertanyaan refleksi terkait materi yang telah diajarkan. Berkat scaffolding pada CPD, peserta didik mulai beranjak ke arah kemandirian. Hal tersebut dibuktikan dari nilai peserta didik yang banyak berada di atas KKM, sehingga tujuan pembelajaran sudah sepenuhnya tercapai dengan sempurna. Adapun beberapa umpan balik dari peserta didik. Yang pertama, memiliki kemampuan memecahkan suatu masalah. Kedua, meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Ketiga, mampu menyampaikan ide-ide dan pendapatnya. 4, menumbuhkan sifat gotong royong yang kuat melalui kegiatan diskusi teman sejawat yang memberikan scaffolding. 5, menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Dan yang terakhir adalah memiliki motivasi belajar yang besar. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.